Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Di video ini saya akan berbagi bacaan dan pengalaman tentang langkah-langkah awal dalam proses penciptaan devising teater. Sebelum menyimak pembahasannya, dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini. Anne Bogart ini pernah bilang kira-kira begini, pertanyaan adalah alat utama bagi setiap seniman teater. Proyek yang bernilai selalu digerakkan oleh rasa ingin tahu, pertanyaan dan dorongan kuat yang membutuhkan jawaban. Drama atau teater yang mampu bertahan sepanjang masa seringkali memiliki pertanyaan mendasar yang penting di dalamnya. Begitu tim bekerja dengan baik dan memiliki dinamika yang mendukung kreativitas kolaborasi, saatnya memikirkan apa yang ingin diciptakan. Devising teater ini bertujuan membuat sesuatu yang benar-benar baru. Ya. Langkah pertama yang penting adalah menentukan tema atau ide di awal-awal proses ini. Inspirasi bisa datang dari mana saja. Terkadang tema sudah ditentukan oleh orang lain, tapi lebih sering keputusan ada di tangan Anda. Saat Anda memulai proses, sangat mungkin pemaknaan dari apa yang Anda ciptakan akan berubah dan berkembang. Proses devising teater adalah proses yang dinamis, penuh dialog, dan bergerak cepat. Jadi penting untuk membiarkan ide-ide terbentuk dan berubah seiring waktu tanpa terlalu khawatir tentang hasil akhirnya. Namun, memiliki titik awal yang jelas sangat membantu untuk mengkonstruksi karya yang kokoh dan koheren. Jadi, temukan ide yang dapat dipahami dan concern dipedulikan oleh semua anggota tim sejak awal. Bagi kami, proses merancang dalam sebuah kelompok ini selalu merupakan tindakan berbasis komunitas yang mendorong kepemilikan bersama, pengarangan, dan kolaborasi bersama. Oleh karena itu penting untuk menentukan tema bersama-sama sebagai sebuah komunitas kelompok, memastikan setiap suara didengar dan semua orang memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Sekarang saya akan coba jelaskan tentang catatan singkat tentang teater non-naratif. Jadi ketika kita berpikir tentang tema atau titik awal dalam teater non-naratif, penting untuk memahami bahwa pendekatan kita berbeda dari teater naratif konvensional. Dalam teater non-naratif, alur cerita yang kronologis atau protagonis utama biasanya tidak menjadi pusat. Alih-alih membangun cerita berdasarkan urutan peristiwa yang jelas, kita lebih fokus pada ide-ide besar yang membuat kita bersemangat. Dari ide-ide ini, kita menciptakan berbagai macam materi yang mengeksplorasi tema tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Proses kreatif ini tidak berupaya membentuk sekelompok karakter tokoh yang mengalami sesuatu, melainkan lebih tertarik untuk mengeksplorasi ide luas yang memberi kita ruang untuk merancang materi yang kaya dan bermakna. Ide ini menjadi titik awal untuk eksplorasi yang bebas, di mana segala sesuatu bisa berkembang menjadi sebuah pertunjukan yang unik dan penuh kreativitas. Yang kedua, ini catatan singkat tentang autobiografi. Dalam karya yang dibuat dalam teater ini, setiap pemain diharapkan untuk tidak berperan sebagai karakter fiksi, melainkan menghadirkan diri mereka sendiri dalam proses penciptaan.
Pendekatan autobiografis ini memengaruhi pemilihan tema awal untuk pertunjukan. Tema yang dipilih ini harus memiliki relevansi dan makna bagi para pemain, sehingga mereka dapat terhubung secara emosional dan personal dengan materi yang dihasilkan. Dengan cara ini, proses eksplorasi teater bukan hanya tentang menciptakan pertunjukan, tetapi juga tentang memperdalam pemahaman mereka tentang diri sendiri dan manusia pada umumnya. Tema tersebut harus mampu menggugah pengalaman hidup mereka, sehingga karya yang dihasilkan dapat menyentuh dan melibatkan penonton dengan cara yang autentik. Baik, sekarang kita akan bahas catatan tentang memulai dengan pertanyaan, bukan jawaban. Memulai sebuah pertunjukan dengan pertanyaan, bukan jawaban, ini menawarkan pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif. Pertanyaan mendorong dialog dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Sementara jawaban seringkali bersifat pasti dan menutup kemungkinan. Dengan menggunakan pertanyaan sebagai titik awal, proses penciptaan teater menjadi lebih eksploratif, penuh pembelajaran, dan bisa tumbuh bersama. Pendekatan ini mengutamakan perjalanan, riset, penemuan, di mana pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan tentang dunia ini membantu kita memahami diri sendiri dan hubungan kita dengan orang lain. Proses ini memungkinkan karya seni yang dihasilkan untuk terus berkembang dan mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Proses praktis untuk membantu Anda menemukan pertanyaan-pertanyaan penyelidikan ini beragam metode. Ada metode salah satunya yang dikembangkan untuk menemukan pertanyaan penyelidikan secara bersama-sama ya, sebagai kelompok, jadi secara kolaboratif. Proses ini dapat disesuaikan dengan waktu yang Anda miliki, baik dilakukan dalam beberapa jam saja misalnya, atau dibagi menjadi beberapa sesi yang lebih panjang. Langkah pertama adalah mulailah dengan halaman kosong. Jadi langkah pertama ini menyajikan selembar kertas kosong ke dalam ruang kreatif Anda. Hal ini secara simbolis menunjukkan bahwa proses kreatif dimulai dari awal, tanpa batasan atau bentuk yang telah ditetapkan. Ada dua cara untuk menerapkan konsep halaman kosong ini. Pertama, gunakan selembar kertas besar yang terbentang di sepanjang ruangan. Lalu yang kedua, sediakan selembar kertas yang agak besar untuk setiap orang di masing-masing kelompok. Kertas kosong ini menjadi tempat awal untuk menuangkan ide-ide, seolah semuanya masih belum tertulis dan siap untuk dieksplorasi. Langkah yang kedua, ini adalah kolase. Kolase adalah teknik artistik yang telah digunakan sejak awal abad ke-20. Metode ini melibatkan penyusunan dan penempelan berbagai potongan kertas atau bahan lain ya secara berlapis pada permukaan yang menciptakan komposisi baru. Anda bisa menyatukan beberapa gambar, menempatkannya berdampingan, atau menggabungkan gambar dengan teks untuk menemukan makna yang baru. Teknik kolase ini membantu memperluas kesadaran secara langsung, memungkinkan ide-ide baru muncul dari perpaduan elemen yang berbeda. Kolase ini adalah proses kreatif yang telah digunakan oleh banyak seniman terkenal. Sebut saja Pablo Picasso. Nah, dalam konteks ini, kolase berfungsi sebagai cara untuk mengumpulkan semua ide yang mungkin kita miliki bersama,
sehingga dapat terlihat di satu tempat ya pada waktu yang sama. Dengan pendekatan ini kita bisa memahami lebih baik tentang apa yang memotivasi dan menginspirasi kita, serta menghargai kontribusi satu sama lain. Anda dapat membuat kolase menggunakan berbagai bahan, dan seringkali semakin banyak elemen yang ditambahkan, ini semakin menarik hasilnya. Beberapa bahan atau sumber yang disukai untuk digunakan membuat kolase ini adalah misalnya pertama foto-foto, gambar pribadi atau foto yang menginspirasi. Yang kedua adalah misalnya kartu pos ya dengan desain atau pesan yang menarik. Ketiga misalnya gambar dari majalah, dari koran ya, atau ilustrasi ya, dan foto yang mencerminkan tema Anda. Yang keempat, gambar dari buku-buku seni, karya-karya seniman lain yang dapat memicu kreativitas. Atau iklan yang kelima, gambar dan teks dari iklan yang menarik perhatian. Atau yang keenam, judul berita, potongan judul dari artikel berita yang relevan. Atau clipping ya dari artikel ya, teks yang dapat menambahkan kedalaman makna. Atau kedelapan, teks dari buku atau internet, kutipan atau informasi yang mendukung ide Anda. Atau 9, surat tulisan tangan yang memberikan sentuhan pribadi. Atau bisa juga puisi atau prosa favorit dari karya sastra yang menginspirasi dan menyentuh hati Anda. Atau bisa juga teks atau cerita yang Anda buat sendiri, karya orisinal yang merefleksikan pengalaman Anda. Atau bisa juga kertas berwarna, kertas bertekstur ya, berbagai jenis kertas ya, untuk menambah variasi. Atau misalnya kertas kado, kertas dengan pola menarik untuk latar belakang. Atau juga misalnya stiker ya, atau tali misalnya untuk menambah elemen kolase. Atau bisa juga perangko ya, menambah elemen nostalgia atau cerita. Atau bisa juga kapur, arang ya, krayon, cat, tinta ya, alat yang dapat digunakan untuk menggambar dan menambah detail-detail gambar visual. Dengan menggunakan bahan-bahan ini, kolase Anda akan menjadi sarana eksplorasi kreatif yang kaya dan beragam. Setelah Anda mengamati ruang kosong tersebut selama beberapa waktu dan membayangkan berbagai kemungkinan yang ada di dalamnya, saatnya untuk mulai mengisi ruang itu dengan ide-ide yang Anda anggap penting atau bermakna. Proses ini dimulai dengan langkah pertama. Anda harus meletakkan sesuatu di atas halaman kosong tersebut. Setelah itu, tambahkan elemen lain dan lihat bagaimana elemen-elemen tersebut berinteraksi satu sama lain. Dengan cara ini, gambarnya akan berkembang secara organik. Setiap penambahan akan mengarah pada penemuan baru, dan Anda akan membuat pilihan berdasarkan apa yang muncul di sepanjang proses. Ketika Anda melanjutkan, berbagai kemungkinan akan terbuka, memungkinkan kreativitas mengalir dan ide-ide berkembang. Seperti ada orang yang mengatakan, begitu Anda mulai melakukannya, segala macam hal mulai terbuka. Petunjuk membuat kolase ini yang pertama adalah persiapkan ruang kerja, ruang latihan. Letakkan kertas atau papan ya di depan Anda. Amati materi sumber. Jadi luangkan waktu untuk melihat berbagai materi referensi yang Anda miliki. Pilih elemen yang bermakna. Pilih teks dan gambar yang menarik perhatian Anda. Meskipun Anda tidak tahu alasannya, biarkan ketertarikan itu memandu pilihan Anda. Yang keempat adalah mulai dari satu gambar. Pilih satu gambar untuk memulai mengembangkan sesuatu dari sana.
Tempatkan elemen-elemen tersebut di samping satu sama lain untuk menciptakan makna baru, atau biarkan semuanya berdiri sendiri. Kelima adalah eksplorasi bahan. Cobalah untuk mengubah bahan dari referensi Anda menggunakan tinta, warna, misalnya ya, dan barang-barang sehari-hari seperti tas, kantong plastik, dan lain-lain. Yang keenam, coba manipulasi teks dan gambar. Cobalah untuk memotong, menggambar, atau menulis di atas teks dan gambar. Anda juga dapat merobek, memotong, dan melapisi elemen tersebut. Buat teks Anda sendiri dengan tangan, potongan dari koran lain, ya, atau gunakan huruf dan angka atau stiker yang dapat dipindah tangan. Ya. Yang ketujuh adalah ubah permukaannya. Cobalah menggambar, melukis, menggores, dan mencetak pada permukaan kolase Anda. Pertimbangan untuk memperbesar atau memperkecil elemen pada mesin fotokopi, ya, atau menyalinnya ke kertas kalkir misalnya, dan melapisinya dengan gambar lain. 8. Refleksikan. Pertimbangkan bagaimana perubahan yang Anda buat dapat mengubah atau menambah makna kolase Anda. Apa yang baru dan menarik, ya, tentang cara elemen-elemen tersebut berinteraksi satu sama lain. Saat membuat kolase, penting untuk diingat bahwa tidak ada cara yang benar atau salah. Jadi, izinkan diri Anda untuk mengalir dan hindari terlalu banyak berpikir tentang arah atau mempertanyakan diri sendiri. Bagian terpenting dari proses ini adalah keberanian untuk menjelajahi imajinasi Anda. Langkah yang ketiga adalah temukan apa yang paling menarik minat Anda dan kembangkan. Tinjau karya Anda, luangkan waktu untuk melihat hasil kolase yang telah diciptakan. Lalu mundurlah sejenak dan amati hasil kerja dari jauh. Perhatikan efek kumulatif dari kontribusi setiap orang pada lembar kertas panjang atau dampak dari setiap kolase yang disusun tadi, ya. Seperti di galeri begitu. Kedua, perhatikan detailnya. Baca setiap kontribusi secara bergantian dan biarkan proses Anda ini terinspirasi oleh ide-ide yang ada di halaman yang sudah diisi. Ingat, halaman tersebut sekarang tidak lagi kosong, melainkan penuh dengan kemungkinan. 3, kalian bisa menggunakan musik. Putar musik selama proses ini, itu dapat menciptakan suasana ritual, ya, serta memberi fokus, ya, pada pencarian ide tertentu. 4, beri catatan, anotasi, beri. Jadi kertas kolase Anda itu tambahkan catatan dengan ide-ide yang paling menarik bagi Anda. Soroti elemen-elemen yang menarik perhatian, yang memicu imajinasi dan menginspirasi pemikiran lebih lanjut. Yang kelima, jelajahi inspirasi. Ingatlah bahwa inspirasi dapat datang dari berbagai sumber dan tidak harus terfokus pada satu bagian di halaman kosong itu. Anda bisa menggambar tautan antara dua gambar atau teks yang terpisah untuk menciptakan ide baru atau mengembangkan lebih lanjut benih ide yang sudah ada. Keenam, izinkan diri Anda untuk merelakan saran-saran Anda, ya, setelah Anda menyampaikannya. Ingat bahwa dalam kelompok Anda tidak bersaing satu sama lain untuk menemukan sebuah ide, melainkan berusaha menyatukan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi jangan memaksakan kehendak dari saran-saran Anda. Yang ketujuh, inti dari proses ini adalah gagasan bahwa setiap anggota kelompok adalah rekan penulis yang sangat bermakna. Tidak ada satu orang pun yang memiliki sebuah ide, dan sebaliknya setiap orang dapat berkontribusi untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar.
Dan ini adalah upaya berpikir kolektif di mana Anda saling mendukung dan mendorong ide lebih jauh dan lebih dalam sebagai kelompok, sehingga Anda dapat menjelajahi wilayah yang mungkin tidak akan Anda temukan sendiri. 8. Beberapa pemikiran paling menarik dan dinamis seringkali muncul dari latihan ini, yaitu ketika seseorang menginterpretasikan gagasan orang lain dengan cara yang baru dan mengejutkan. Biarkan proses ini menjadi perjalanan penemuan yang menyenangkan dan imajinatif. Catatan penting lainnya adalah proses melihat sesuatu dari kejauhan lalu mendekat adalah teknik yang sering digunakan. Ini membantu mengembangkan rasa perspektif dan menyadari bahwa segala sesuatu selalu dapat dilihat secara berbeda. Jadi tergantung pada cara Anda melihatnya. Dengan cara ini, Anda akan lebih mampu menemukan makna dan inspirasi yang mungkin terlewatkan dalam pendekatan yang lebih sempit. Langkah keempat, sampaikan sebuah ide. Berikan kepada setiap anggota kelompok selembar kertas yang berisi instruksi pertanyaan, menjelajahi pertanyaan penyelidikan. Minta semua orang untuk mempertimbangkan bagaimana ide-ide yang telah mereka lihat di kolase dapat diubah menjadi pertanyaan penyelidikan yang dapat menjadi titik awal untuk sebuah pertunjukan. Ingatkan kelompok bahwa tidak ada ide yang buruk, sehingga mereka didorong untuk menyampaikan sebanyak mungkin ide pertanyaan. Dalam proses ini, semua saran dihargai tanpa penilaian atau kritik. Ini akan menciptakan suasana yang mendukung dan terbuka, mendorong kreativitas setiap anggotanya. Sebagai referensi, berikut adalah beberapa contoh saran pertanyaan penyelidikan yang sebelumnya dibuat oleh beberapa karya yang dapat dijadikan titik awal untuk pertunjukan. Untuk menarik perhatian, beberapa di antaranya sudah dikembangkan menjadi pertunjukan sementara lainnya mungkin belum pernah. Yang pertama, apa arti rumah dalam konteks komunitas yang berbeda? Kedua, bagaimana rasanya jatuh cinta dan membuat hati Anda hancur? Yang ketiga, bagaimana kita mirip dengan orang tua kita? Apakah kita mewarisi dari generasi sebelumnya? Apakah kaum muda ini memiliki suara dalam politik? Bagaimana kita dapat menggunakannya? Yang kelima, apakah mungkin untuk menciptakan dunia, tempat yang cocok untuk semua orang? Yang keenam, misalnya, bagaimana kita dapat mendefinisikan kebebasan di zaman modern? Ketujuh, apa hubungan antara seni dan identitas pribadi? Kedelapan, seperti apa bentuk kehilangan dan bagaimana kita bisa merayakannya? Yang kesembilan, bagaimana pengalaman masa kecil membentuk pandangan kita sebagai orang dewasa? Setelah setiap anggota kelompok menyampaikan ide-ide mereka, dorong diskusi untuk membahas bagaimana pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut, menciptakan dialog yang kaya dan menggugah semangat kolaboratif dalam penciptaan. Ajak setiap anggota kelompok untuk maju dan menyampaikan gagasannya tentang kemungkinan pertunjukan kepada kelompok yang lebih besar tanpa urutan tertentu. Dorong setiap peserta untuk berbagi pemikiran mereka dengan percaya diri, sementara anggota kelompok lainnya mendengarkan dengan saksama. Yang pertama, aturan mendengarkan. Minta semua orang untuk tidak berbicara di antara setiap penyampaian ide. Dorong mereka untuk mendengarkan secara aktif.
bersikap ramah dan terbuka terhadap ide-ide baru, serta menerima setiap saran dengan semangat kerjasama dan kepedulian. Lalu yang kedua, mencatat ide. Setiap kali seseorang mengajukan ide baru, tuliskan nama peristiwanya ya di selembar kertas besar dalam bentuk daftar. Hal ini akan menjadi pengingat visual bagi seluruh kelompok tentang semua gagasan yang telah disampaikan. Yang ketiga, mencatat favoritnya. Jadi dorong semua anggota untuk mencatat ide-ide yang mereka sukai saat mendengarnya. Ini akan membantu mereka saat misalnya pemungutan suara nanti. Yang keempat, tidak ada tekanan. Pastikan tidak ada tekanan bagi siapapun untuk mengajukan ide. Beberapa orang mungkin memilih untuk tidak menyampaikan ide dan itu sepenuhnya diperbolehkan. Selain itu, tidak ada batasan berapa banyak ide yang dapat diajukan. Kelima, lanjutkan latihan. Teruskan latihan ini hingga semua ide telah disampaikan dan sesi berakhir secara alami. Catatan penting ya, ingatlah pada tahapan membangun dinamika kelompok, membangun nilai-nilai panduan dalam kelompok dan mempraktikkan kualitas kolaborasi ini sangat penting. Ini akan mendukung partisipasi aktif dalam latihan ya, serta meningkatkan kemampuan anggota kelompok untuk saling mendengarkan dan menghargai ide-ide satu sama lain. Langkah selanjutnya adalah pilihlah ide yang menarik. Langkah kelima, pemilihan ide. Ini gunakan daftar ide yang telah dibuat ya sebagai panduan. Minta setiap anggota kelompok untuk memilih 3 pertunjukan atau 3 ide yang paling menarik bagi mereka. Anggota kelompok diperbolehkan untuk memilih salah satu pertunjukan atau ide yang mereka ajukan sendiri atau yang diajukan oleh orang lain. Yang kedua, buat variasi pilihan. Dorong anggota kelompok untuk mempertimbangkan variasi yang mungkin seperti kombinasi judul dengan pertanyaan penyelidikan atau bahkan ide-ide baru yang muncul sebagai hasil dari saran yang telah diajukan. Ini membuka ruang untuk kreativitas dan eksplorasi lebih lanjut. Yang ketiga adalah pemungutan suara. Nah, tujuannya adalah dari pemungutan suara ini untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok terlibat dalam proses, mendorong rasa investasi dan kepemilikan terhadap ide yang dipilih. Yang keempat, identifikasi ide teratas. Setelah pemungutan suara, identifikasi 3 peristiwa yang mendapatkan suara terbanyak. 3 ide ya. Jika ada hasil seri, Anda bisa memilih lebih dari 3 peristiwa, 3 ide ya, untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dengan langkah ini, Anda akan menciptakan rasa keterlibatan yang lebih besar di antara anggota kelompok dan membantu mengarahkan fokus pada ide-ide yang paling menggema ya, resonansinya besar dan relevan untuk pengembangan lebih lanjut. Langkah keenam, berpikir secara terbuka. Tuliskan ide yang populer. Ambil selembar kertas besar dan tuliskan masing-masing dari 3 ide pertunjukan yang paling populer. Pastikan setiap tulisan jelas dan terbaca dengan baik. Lalu pajang di ruangan. Tempelkan kertas-kertas tersebut di berbagai area ruangan agar semua anggota kelompok dapat melihat. Ketiga, sesi dialog kelompok kecil. Atur waktu untuk diskusi ya. Mungkin 3 sesi, masing-masing misalnya selama 5 menit ya. Di mana setiap kelompok kecil ini dapat mengembangkan ide yang telah dituliskan. Selama sesi ini, dorong anggota kelompok untuk membayangkan kemungkinan kreatif yang lebih luas ya untuk pertunjukan nanti. Misalnya elemen pementasannya,
gaya pementasannya, tata panggungnya bagaimana, dan interaksi dengan penontonnya bagaimana. Lalu kostum, desain kostumnya yang mencerminkan karakter dan tema pertunjukannya seperti apa. Lalu suara, penggunaan musik, efek suara, dan pencahayaan atau penggunaan teknologi ya, yang dapat meningkatkan pengalaman pertunjukan. Lalu soal penontonnya, bagaimana keterlibatan penonton dan bagaimana mereka dapat berinteraksi dengan pertunjukan. Kontennya, penjelajahan tema, pesan, dan narasi yang ingin disampaikan. Selanjutnya adalah yang keempat, mencatat saran. Tulis semua saran yang dibahas di kertas yang terlihat oleh semua anggota. Ini memungkinkan orang lain untuk melihat bagaimana ide-ide berkembang dan berkontribusi. Yang kelima adalah diskusi. Ya, di setiap sesi diskusi ini tawarkan kepada anggota kelompok ya untuk pindah ke diskusi yang baru, untuk membahas hal-hal yang lebih berkembang, ya, lebih dalam lagi, ya, untuk membahas topik-topik yang mungkin paling menarik. Keenam, sampaikan ide ya yang sudah berkembang itu. Setelah semua sesi diskusi, sampaikan semua ide pertunjukan yang telah dikembangkan kepada seluruh kelompok. Ini memastikan setiap orang mendapatkan gambaran menyeluruh tentang potensi pertunjukannya ya, yang telah dibahas ya, di sesi diskusi kelompok kecil. Dengan langkah ini, Anda akan menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi kreatif dan kolaboratif, memberi setiap anggota kelompok ini berkesempatan untuk berkontribusi pada pengembangan ide yang dinamis. Langkah 7, buatlah pilihan. Pajang ide-ide pertunjukan. Letakkan kertas yang berisi ide-ide untuk kemungkinan pertunjukan di berbagai titik di sekitar ruangan. Pastikan setiap ide jelas terlihat dan mudah diakses oleh semua anggota kelompok. Ajak anggota kelompok ya untuk berdiri ya, untuk melihat ya judul ide yang paling mereka sukai. Dorong mereka untuk berpartisipasi secara aktif ya dalam pemilihan ini. 3, pilih ide. Minta individu untuk memilih ide. Pastikan proses pemilihan ini jelas, demokratis, dan transparan. Ini memungkinkan semua orang untuk melihat dengan mudah ide mana yang paling populer berdasarkan jumlah orang ya yang memilihnya ya setiap ide. Keempat adalah identifikasi ide populer. Setelah semua anggota kelompok memilih ide yang mereka pilih ya, identifikasi ide dengan suara terbanyak. Jadi tentukan suara terbanyak ide mana, dan ini adalah langkah penting untuk menentukan pilihan yang paling diminati oleh kelompok. Yang kelima adalah sepakati ide dengan suara terbanyak, kemudian secara resmi disetujui ya oleh semua orang. Ini memberikan konsensus dan dukungan kolektif terhadap ide yang dipilih. Keenam, titik awal penciptaan peristiwa. Dengan langkah ini, Anda akan memiliki titik awal yang jelas untuk mulai merencanakan dan mengembangkan peristiwa Anda. Ide yang telah disetujui oleh kelompok akan menjadi dasar untuk langkah-langkah selanjutnya dalam proses kreatif. Dengan cara ini, Anda tidak hanya menciptakan rasa kepemilikan dalam kelompok, tetapi juga memastikan bahwa ide yang dipilih adalah sesuatu yang resonan dan menarik bagi semua orang yang terlibat. Demikianlah pembahasan singkat tentang langkah-langkah awal dalam proses penciptaan devising teater. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.